Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah korban kapal tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kedua jenazah ditemukan di lokasi yang berdekatan tak jauh dari titik tenggelamnya kapal. Korban pertama ditemukan di sekitar Pulau Bohor, sementara korban kedua di sekitar Pulau Pari. Kedua jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Tim SAR kini fokus pada pencarian korban ketiga yang masih dinyatakan hilang. Telah berhasil menemukan 2 orang korban. Korban pertama ditemukan sekitar pukul 09.56 waktu Indonesia bagian Barat dengan posisi 2,1 nautical mile dari lokasi awal kejadian di sekitar perairan Pulau Bokor. Kemudian korban kedua ditemukan pada pukul 10.02 waktu Indonesia bagian Barat di sekitar Pulau Pari dengan jarak dari lokasi awal kejadian itu 6,6 nautical mile. Jarak antar korban 1 dan korban 2 pada saat ditemukan itu sekitar 6,7 nautical mile. 2 jenazah korban kapal tenggelam di perairan Kepulauan Seribu tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Senin siang. Iring-iringan ambulans yang membawa kedua jenazah langsung menuju ke instalasi forensik. Tim dokter forensik nantinya akan melakukan proses otopsi. Jenazah yang dibawa ke RS Polri ini merupakan 2 dari 3 korban kapal tenggelam yang sempat dinyatakan hilang. Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban kapal tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Vena Kintan yang saat ini berada di Pantai Mutiara, Jakarta. Ya, Vena, apakah semua korban yang sempat dinyatakan hilang ini sudah ditemukan? Ya, selamat sore Andro, Ken dan juga pemirsa. Hari ini memasuki hari ketiga ya proses pencarian tenggelamnya kapal KM Dewi Nur 1 yang tenggelam pada Sabtu kemarin, di mana sebelumnya dinyatakan ada 3 orang yang hilang, yakni penumpang kapal KM Dewi Nur 1. Hari ini membuahkan hasil, Kenana, Andro dan juga pemirsa, 2 di antara 3 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan hari ini dan telah langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kemudian dilakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, 2 korban ini ditemukan pagi tadi, di mana korban pertama ini ditemukan sekitar pukul 9.56 waktu Indonesia Barat di sekitaran Pulau Bokor, ini dengan radius sekitar 2,1 nautical mile. Sementara di korban kedua ini ditemukan di sekitaran Pulau Pari, yakni sekitar pukul 10.02 waktu Indonesia Barat dengan radius kurang lebih 6,6 nautical mile. Nah, jarak antara korban 1 dan korban 2 pada saat ditemukan ini berjarak yakni 6,7 nautical mile atau kurang lebih sekitar 12 km, di mana tim SAR gabungan pagi tadi ini berhasil menemukan 2 korban ini, di mana tadi Kepala Tim SAR DKI Jakarta menyatakan 2 korban tersebut ditemukan pada saat memang berada di permukaan air laut dan ditemukan ini menggunakan alat bernama visonar. Nah, masih ada 1 korban lagi, Andro, Ken dan juga pemirsa, yang sampai saat ini juga masih terus dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan, di mana hari ini sendiri tim SAR gabungan menerjunkan setidaknya kurang lebih 150 personil gabungan untuk menyisir sekitaran Pulau Pari dan juga Kepulauan Seribu untuk mencari keberadaan dari 1 korban lain yang belum ditemukan. Nah, informasi yang disampaikan oleh Kepala Tim SAR DKI Jakarta tadi juga menyatakan bahwa kemungkinan besar bahwa 1 korban yang belum ditemukan ini posisinya berada di dasar laut, sehingga nampaknya cukup sulit untuk menemukan hari ini. Dan tadi sekitar 15 menit yang lalu tim SAR gabungan ini telah selesai melakukan upacara pencarian untuk hari ini karena langit sudah semakin gelap dan akan kembali dilanjutkan esok mencari 1 korban yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini. Nah, Ken, Andro dan juga pemirsa, kalau bisa kami rangkum kejadian tenggelamnya kapal KM Dewi Nur 1 ini terjadi pada Sabtu kemarin 19 Agustus 2023, di mana pada saat itu kapal KM Dewi Nur 1 ini hendak berangkat dari Pantai Mutiara menuju ke Pulau Sepa. Ini berangkat sekitar pukul 1
dengan membawa sejumlah muatan barang dan juga ada total 15 orang yang berada di kapal KM Dewi Nur 1 tersebut. Nah, kemudian dalam perjalanan ini sempat terjadi kecelakaan dan sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di antara Pulau Pari dan juga Pulau Untung Jawa, kapal KM Dewi Nur 1 ini tenggelam dan dari 15 penumpang kapal yang berada di kapal KM Dewi Nur 1 ini 12 diantaranya ini berhasil dievakuasi masuk ke dalam kapal TB Mitra Jaya 21. Ada 12 orang yang dievakuasi, namun dari 12 orang yang berhasil dievakuasi ini ada 1 orang yang meninggal dunia dalam perjalanan sehingga artinya 11 orang ini selamat dan hari Sabtu kemarin juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan. Artinya ada 3 orang yang sampai saat ini sudah dinyatakan menjadi korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal KM Dewi Nur 1 ini. Tadi juga dikatakan oleh Kepala SAR DKI Jakarta bahwa nantinya untuk esok hari akan fokus di antara Pulau Pari dan juga Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu untuk bisa mencari khususnya di bagian dalam dasar laut Kepulauan Seribu ini keberadaan dari 1 penumpang yang sampai saat ini juga belum ditemukan oleh tim SAR gabungan. Besok akan kembali dilanjutkan dan nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa terhadap 1 orang yang nampaknya masih terus dilakukan pencarian dan juga ada 2 korban yang hari ini ditemukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan akan dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim Pusdokes dan juga tim dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara demikian laporan dari Pantai Mutiara, saya kembalikan kepada Andro dan juga Kenana di studio. Vena, kami ingin tahu kalau untuk hari ini pengerahan tim di lapangan bagaimana? Apakah ada penambahan jumlah personil dari tim SAR gabungan? Ya, informasi yang disampaikan oleh Kepala Tim SAR DKI Jakarta, hari ini ada kurang lebih 150 orang yang diterjunkan untuk kemudian menyisir sepanjang Laut Kepulauan Seribu, mencari keberadaan lokasi-lokasi dari korban, di mana tadi pagi juga berhasil membuahkan hasil, 2 dari 3 korban ini berhasil ditemukan. Dan selain dari tim SAR juga ada tim kepolisian yang ikut diterjunkan untuk membantu proses pencarian, tentunya juga dengan menerjunkan beberapa kapal dan juga alat-alat lainnya yang kalau Anda bisa lihat salah satu kapal yang digunakan oleh tim SAR DKI Jakarta hari ini adalah kapal yang ada di belakang saya karena memang tim gabungan sore hari ini telah selesai melakukan proses pencarian hari ini karena langit sudah semakin gelap dan nampaknya ini akan kembali dilanjutkan besok dan rencananya ini kalau disampaikan oleh Kepala Tim SAR DKI Jakarta, tim yang akan dikerahkan untuk besok masih sama karena targetnya ini adalah untuk bisa menemukan 1 korban yang belum juga bisa ditemukan. Rencana ini akan menyusuri dasar dari Laut Kepulauan Seribu, tentunya juga mengerahkan alat-alat lainnya yang nantinya juga akan semakin dimatangkan oleh tim gabungan, tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Andro. Ya, Vena, rencana untuk dilakukan operasi pencarian maupun juga evakuasi ini akan dilakukan hingga kapan? Ya, rencana sampai saat ini juga belum ada informasi lebih lanjut sampai kapan proses pencarian ini akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Harapannya ini besok bisa segera ditemukan 1 korban lainnya karena artinya besok ini sudah memasuki hari keempat, sudah cukup lama proses pencarian ini dilakukan dan harapannya besok bisa segera ditemukan 1 korban lainnya. Tapi nanti juga ada keterangan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh tim SAR gabungan berkaitan dengan proses pencarian sampai kapan ini proses pencarian akan dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk bisa menemukan 1 orang lagi, 1 orang korban dari tenggelamnya kapal KM Dewi Nur Dewi 1 yang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pari, antara Pulau Pari dan juga Pulau Untung Jawa. Kenana. Vena Kintan mengabarkan langsung dari Pantai Mutiara, Jakarta. Terima kasih.